Pada bagian pendahuluan kita akan melihat ada sedikit pengantar tentang keseluruhan buku. Jadi gagasannya apa, lalu gagasan ini dituangkan dituangkan sebagai anatomi dari buku. Kebiasaan terbesar yang bisa Anda hentikan adalah kebiasaan pada level cara bereksistensi atau kebiasaan menjadi diri sendiri. Jadi ada kebiasaan pada level tindakan, level perilaku. Itu kebiasaan yang bisa dilihat. Tetapi kebiasaan mengenai cara bereksistensi ini sifatnya implisit. Ketika merenungkan semua buku tentang bagaimana menciptakan kehidupan yang kita idam-idamkan, saya sadar bahwa kita masih mencari pendekatan yang dilandasi bukti-bukti ilmiah yang kuat, metode-metode yang sudah terbukti berhasil. Namun riset baru tentang otak dan tubuh, pikiran dan kesadaran, serta lompatan kuantum dalam pemahaman kita tentang fisika menunjukkan kemungkinan yang lebih luas tentang cara menuju atau cara terhubung dengan potensi sejati kita. Sebagai seorang chiropractor, jadi Joe Dispenza ini seorang chiropractor yang mengelola sebuah klinik kesehatan yang ramai, yang sibuk, dan seorang pendidik di bidang neuroscience, jadi juga seorang dosen atau guru pendidik. Juga bidang fungsi otak, biologi, dan kimia otak, saya diuntungkan karena bisa menjadi yang terdepan dalam sebagian penelitian ini. Bukan hanya dengan mempelajari bidang-bidang yang disebutkan di atas, melainkan juga mengamati efek sains baru ini begitu diterapkan oleh kalangan umum seperti Anda dan saya. Itulah momen-momen ketika kemungkinan dari sains baru ini menjadi kenyataan. Konsekuensinya, saya telah menyaksikan perubahan-perubahan menakjubkan dalam kesehatan individual dan kualitas hidup ketika mereka benar-benar mengubah pikiran mereka. Selama beberapa tahun terakhir, saya berkesempatan untuk mewawancarai sekelompok orang yang mengatasi masalah kesehatan serius yang dianggap mematikan dan tak terobati atau permanen. Menurut model pengobatan kontemporer, pemulihan dari penyakit yang anggap dimatikan dan tak tersembuhkan itu disebut remisi spontan. Namun dalam penelaahan saya atas perjalanan batin mereka, jelaslah bagi saya bahwa ada unsur yang kuat dari pikiran yang terlibat, dan perubahan-perubahan fisik mereka sebenarnya
tidak terjadi secara spontan. Temuan ini memperdalam penelitian saya dalam pencitraan otak, neuroplastisitas, epigenetik, dan psikoneuroimunologi. Saya memahami bahwa sesuatu pasti telah terjadi di dalam otak dan tubuh yang bisa dicermati dan direplikasi. Jadi, remisi spontan itu tidak spontan begitu saja, pasti melibatkan sesuatu yang sudah terjadi dalam otak dan tubuh. Dalam buku ini saya ingin berbagi sebagian yang sudah saya pelajari dan menunjukkan pada Anda dengan mengeksplorasi hubungan antara pikiran dan tubuh, bagaimana Anda bisa menerapkan prinsip-prinsip ini bukan hanya pada tubuh Anda, melainkan juga pada aspek apapun dalam hidup Anda. Jadi awalnya Joe Dispenza menemukan semacam keajaiban terkait penyembuhan atau remisi spontan, lalu mungkin dia pelajari jejak-jejak remisi spontan tadi pada otak dan tubuh, dan akhirnya Joe Dispenza mau berbagi apa yang telah dia pelajari, dan menurutnya sebenarnya prinsip-prinsip perubahan radikal ini, perubahan spontan ini juga bisa diterapkan pada berbagai aspek dalam kehidupan kita. Jadi penyembuhan itu hanya salah satu aspek yang terkait dengan prinsip-prinsip yang ditemukan ini.